Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki Safrullah. Jadi ini adalah video saya dan tujuan dari video ini yaitu untuk sedikit men-share terkait pengetahuan saya mengenai database kepada teman-teman. Jadi saya harap dengan adanya video ini maka dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Jadi walaupun manfaatnya itu sedikit, tetapi saya harap itu adalah manfaat yang teman-teman dapat walaupun sedikit. Jadi ini adalah video saya terkait pengantar database. Jadi semoga teman-teman dapat mengambil manfaat. Jadi mungkin kita bisa lanjut saja. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di video ini? Jadi inti dari video ini yaitu kita akan membahas database, tetapi kita akan membaginya menjadi beberapa bagian agar dapat terstruktur dan dapat dipahami dengan lebih mudah. Jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengenalan dan konsep dasar dari database itu sendiri. Yang kedua kita akan membahas terkait sistem manajemen database. Yang ketiga kita akan membahas terkait arsitektur database dan juga model data. Yang keempat kita akan membahas model-model database. Dan yang kelima kita akan membahas normalisasi database dan juga manfaat dari normalisasi database. Jadi mungkin tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke bagian pertama. Jadi bagian 1, pengenalan dan konsep dasar database. Jadi bab ini merupakan fondasi untuk memahami bagaimana data. Jadi data itu merupakan aset paling berharga di era digital. Dan dengan database kita ingin memahami bagaimana data itu kemudian dikelola dan juga bagaimana data itu kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Kita lanjut. Jadi yang pertama kita bahas terkait sejarah perkembangan database. Jadi perkembangan database itu dapat dilihat sebagai evolusi dari sistem yang sangat sederhana. Jadi database itu sendiri pada awalnya merupakan sistem yang sangat sederhana dan juga manual. Kemudian terjadi evolusi menjadi sistem yang sangat kompleks seperti yang ada pada saat ini. Jadi secara garis besar sejarah ini dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama yaitu era sistem penyimpanan manual. Jadi pada masa ini sebelum komputer muncul, semua informasi disimpan dan dikelola secara manual. Jadi istilahnya masih dihandle lah sama manusia dan tidak dihandle sama mesin. Jadi kita berbicara tentang dokumen tertulis, baik itu buku besar maupun arsip fisik yang ada di atas kertas. Tetapi pada sistem penyimpanan manual itu terdapat kelemahan yang cukup vital lah, yaitu sistem ini sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia, karena sebelumnya kita tahu bahwa pada masa ini belum ada komputer. Jadi sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia yang memerlukan ruang fisik yang sangat besar dan juga sangat rentan terhadap kerusakan fisik seperti api ataupun bahkan sekedar kelembapan. Jadi kan kita tahu sebagian besar itu datanya disimpan di dalam kertas, maka kita paham bahwa kertas itu memiliki sifat yang sangat mudah rusak.
baik karena terbakar ataupun karena basah. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya mencari satu surat di ribuan arsip kertas. Yang kedua itu era sistem file flat. Jadi seiring berkembangnya komputer, data kemudian mulai disimpan secara elektronik dalam file-file terpisah atau biasa disebut file teks atau biner. Tetapi meskipun sistem file flat ini lebih baik dari sistem yang manual, tetapi kelemahan mendasarnya adalah tidak adanya struktur relasi yang jelas antar data, yang kemudian akan menyebabkan apa? Hal ini akan menyebabkan duplikasi data yang tinggi dan juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian yang saling berhubungan. Jadi masih adalah kelemahan yang perlu diperbaiki pada sistem file flat ini. Kemudian kita lanjut pada era ketiga, yaitu era sistem file flat. Maaf, di sini saya salah menulis. Seharusnya di sini model hierarkis dan jaringan. Pada era ketiga ini adalah model hierarkis dan jaringan, yang dimana ini adalah upaya pertama untuk memberikan struktur yang lebih canggih. Jadi pada model hierarkis ini dapat disusun dalam struktur pohon, yang dimana satu induk memiliki banyak anak. Contohnya itu adalah IMS dari IBM. Jadi model ini terbatas dalam fleksibilitas karena tidak bisa mengelola hubungan yang kompleks. Terus ada model jaringan. Jadi model jaringan ini menggunakan struktur graf yang lebih fleksibel, yang dimana akan memungkinkan hubungan banyak ke banyak. Contohnya adalah IDMS. Kemudian yang keempat yaitu model relasional. Pada model relasional ini bisa dikatakan bahwa ini adalah revolusi yang sangat signifikan, di mana fondasi utamanya ini diperkenalkan oleh ilmuwan komputer Inggris yang bernama Edgar Everett pada tahun 1970. Dan kemudian konsep ini menjadi fondasi bagi DBMS atau Database Management System yang modern seperti yang kita pakai sekarang. Jadi fondasi dari DMS yang kita pakai sekarang itu berawal dari model relasional. Jadi pada model relasional, data diatur sebagai kumpulan tabel yang saling terkait. Keunggulannya adalah kesederhanaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengelola data dalam skala yang besar. Jadi bisa dikatakan bahwa pada model relasional kita sudah bisa menampung data yang sangat banyak karena sangat banyak dan juga teratur. Karena walaupun tabelnya banyak, datanya banyak, tetapi tetap saling terhubung. Jadi mudah diatur oleh manusia. Jadi model relasional ini kemudian menghasilkan sebuah SQL, yaitu Structured Query Language. Yaitu apa itu SQL? Jadi SQL adalah bahasa standar untuk berinteraksi dengan data. Jadi mungkin kita tidak familiar dengan SQL seperti contohnya select, bintang, from table, dan juga sebagainya. Yang biasanya itu kita bagi menjadi DDL dan juga DML. Selanjutnya era yang kelima yaitu era Big Data dan Non-SQL. Jadi kita lihat definisinya. Jadi Big Data itu merujuk. Jadi Big Data itu merujuk pada data dengan volume, kecepatan, dan juga keragaman yang sangat besar, yang dimana ini melampaui kemampuan sistem yang tradisional. Dan NoSQL sendiri ini artinya bukan
no dalam dalam artian tidak. Jadi bukan artinya tidak SQL, tapi no SQL ini artinya not only SQL, jadi bukan hanya SQL. Jadi ini muncul untuk menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Agar apa? Untuk data yang tidak terstruktur dan juga ataupun semi terstruktur serta mendukung skalabilitas yang tinggi. Contohnya itu mungkin yang sekarang populer yaitu MongoDB, ada pula Cassandra dan juga CouchDB. Oke, setelah kita bahas sejarahnya sedikit, mungkin kita bisa langsung masuk ke definisi database itu sendiri dan apa-apa saja karakteristiknya. Jadi definisi database. Jadi database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan kemudian disimpan serta dikelola untuk memudahkan pengambilan, pemeliharaan, dan pembaruan informasi. Jadi dalam artian yang singkat, database ini adalah data yang disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan ataupun pemeliharaan data tersebut. Jadi database dapat menyimpan berbagai jenis macam informasi. Jadi bukan hanya teks saja, apa-apa saja yang biasa disimpan oleh database ini. Jadi biasanya adalah teks, angka, hingga file multimedia, tergantung sistem yang kita gunakan. Adapun fungsi utama dari database ini sendiri yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data dalam bentuk yang kemudian dapat diolah, dicari, dan juga dimodifikasi secara efisien. Adapun karakteristik utama dari database itu, yang pertama itu terorganisir. Jadi data disusun dalam struktur yang logis, biasanya menggunakan tabel dengan kolom dan baris, yang dimana kolomnya itu biasanya merupakan atribut atau apa-apa saja yang ada di dalam data, dan juga barisnya itu sendiri merupakan jumlah datanya atau n berapa data. Yang untuk apa fungsi-fungsi tabel ini? Yaitu untuk memudahkan akses. Yang kedua yaitu tersentralisasi. Jadi dalam banyak kasus data disimpan di satu lokasi pusat, atau biasanya itu server fisik. Ada juga yang menggunakan server virtual ataupun cloud yang memudahkan pengelolaan. Yang ketiga yaitu terdefinisi jelas. Jadi setiap jenis data memiliki struktur yang sudah ditentukan sehingga hubungan antar data bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya yaitu keamanan dan integritas. Jadi apa maksudnya keamanan dan integritas ini? Jadi pada sistem modern memiliki fitur keamanan ataupun akses yang berwenang dan juga integritas data. Yang fungsi dari integritas ini yaitu untuk memastikan data konsisten dan akurat. Jadi sistem sekarang itu sudah menjamin agar suatu data hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang, dan juga menjamin agar data itu akan selalu konsisten dan juga akurat. Selanjutnya yaitu kemudahan akses. Jadi kemudahan akses di sini menyediakan mekanisme bagi penggunaan untuk mengekstrak, memanipulasi, dan juga mengelola data, terutama melalui bahasa seperti SQL yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin kita bisa lihat penggunaan database sehari-hari. Jadi seringkali kita menyadari, namun database ini adalah komponen vital yang menjalankan hampir semua aktivitas digital kita yang kita lakukan sehari-hari. Jadi bisa kita lihat beberapa contoh aplikasi database dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sistem perbankan dan juga keuangan.
Jadi setiap kita melakukan penarikan, transfer ataupun pembayaran, hal itu akan dicatat dan kemudian disimpan. Dan database sendiri akan menjaga keamanan dan juga integritas dari transaksi yang kita lakukan. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa database itu akan menjamin keamanan dan juga integritas dari sebuah data. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua, itu contohnya pada e-commerce ataupun perbelanjaan online. Jadi ketika kita misalnya membeli di sebuah e-commerce, sebutlah di Shopee ataupun di Tokopedia misalnya, maka database akan menyimpan informasi terkait hal-hal yang kita lakukan, misalnya produk ataupun stok barang atau inventaris, riwayat transaksi, dan juga detail pelanggan. Jadi bisa kita lihat semisal kita mencari barang-barang di e-commerce, maka pada dasarnya informasi terkait barang-barang tersebut disimpan di sebuah database. Dan misal jika kita telah melakukan pembelian di e-commerce, maka biasanya akan ada riwayat transaksi yang bisa kita lihat di akun kita, maka itu juga disimpan di database. Yang selanjutnya kita lihat pada sistem kesehatan dan juga rumah sakit. Jadi database itu menyimpan data pasien, rekaman medis, hasil tes laboratorium, dan juga resep obat secara teliti. Jadi hal ini memungkinkan dokter untuk mengakses dengan cepat untuk pengambilan keputusan. Jadi bisa kita bayangkan misal jika data-data pasien misalnya ataupun data obat disimpan secara manual misalnya, dan rumah sakit tersebut memiliki banyak pasien, maka tentunya dokter akan kesulitan mencari data-data pasien tersebut. Maka untuk itulah kita menggunakan database agar memudahkan hal ini. Selanjutnya contohnya ada pada sosial media. Nah, saya yakin semua dari kita pasti menggunakan sosial media. Jadi aplikasi sosial media seperti Instagram ataupun Facebook itu sangat bergantung pada database untuk menyimpan informasi pengguna, misal seperti postingan, komentar, dan juga hubungan pertemanan ataupun follower. Jadi postingan-postingan yang kita unggah di sosial media ataupun di IG misalnya, ataupun komentar-komentar yang kita tulis di postingan orang lain misalnya, itu semua disimpan di dalam database. Dan juga misalnya follower itu juga disimpan di database. Jadi misal anggaplah ada orang yang iseng mengubah follower di database misalnya, maka bisa saja database di akun kita itu berubah, tetapi kembali lagi pada dasarnya database ini sudah menjamin keamanan dan integritas data. Jadi tidak akan bisa orang sembarang untuk mengotak-atik data-data kita di sosial media yang tersimpan di database. Selanjutnya ada pada layanan transportasi dan pemesanan. Jadi aplikasi seperti ride sharing seperti Gojek atau Grab yang sering kita gunakan misalnya di Indonesia, itu menggunakan database untuk melakukan pencocokan pelanggan dengan pengemudi terdekat, dan juga melakukan pengelolaan pembayaran dan mengoptimalkan rute. Jadi misal jika kita memesan Grab kan biasanya pada Maps terdapat jalur yang akan dipilih, maka itu jalur itu akan disimpan di dalam database. Jadi intinya hampir setiap aplikasi ataupun sistem yang kita gunakan itu berinteraksi dengan dunia digital yang mengandalkan database untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien dan terstruktur. Kita lanjut. Jadi kita lihat apa sih peran penting database dalam dunia teknologi informasi. Jadi bisa kita tegaskan bahwa database itu adalah tulang punggung dari banyak sistem dalam dunia teknologi informasi.
Jadi bisa dikatakan, jadi maksud dari tulang punggung ini bahwa database ini adalah suatu yang sangat vital. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa teknologi informasi tidak akan semodern ini jika database itu tidak ada. Ataupun bisa kita katakan bahwa teknologi informasi saat ini bisa saja tidak sebagus ini jika database itu tidak ada. Maka bisa kita simpulkan bahwa tanpa database yang baik, pengelolaan data besar akan menjadi sulit, tidak efisien, dan juga rawan kesalahan. Jadi apa-apa saja sih peran krusial database dalam teknologi informasi? Yang pertama, penyimpanan data yang terorganisir. Jadi database akan mengumpulkan data yang sebelumnya tersebar dan kemudian menyimpannya di satu tempat yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa karakteristik database itu adalah tersentralisasi, artinya disimpan dalam satu tempat sebagai pusat. Yang hal ini agar apa? Hal ini untuk memudahkan akses dan juga pembaruan. Yang kedua yaitu kemudahan akses dan pemrosesan data. Jadi database memfasilitasi akses cepat melalui SQL, memungkinkan pemrosesan data yang rumit seperti agregasi, penyaringan, dan juga pengurutan yang dilakukan secara otomatis. Jadi karena ini otomatis, maka ini sangat memudahkan. Coba kita bayangkan jika kita melakukan pemrosesan data seperti penyaringan data pada data yang sangat banyak, misalnya terdapat ratusan ribu data dan kita harus melakukan penyaringannya secara manual, itu tentunya sangat merepotkan. Maka dengan adanya database ini, itu sangat membantu kita. Selanjutnya yaitu keamanan data. Jadi database menyediakan kontrol akses yang ketat, memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses data yang sensitif, seringkali dengan fitur enkripsi. Jadi bisa kita ambil dari contoh sebelumnya terkait follower IG misalnya, tentunya hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses database kita terkait akun sosial media kita. Jadi tidak ada orang yang dapat sewenang-wenang mengubah data-data kita di sosial media. Yang kemudian pengelolaan data yang konsisten. Jadi database akan menjaga integritas data melalui aturan kunci utama atau biasa kita sebut dengan primary key, dan juga kunci asing atau foreign key. Hal ini untuk mencegah duplikasi dan menjaga hubungan antar data itu agar tetap valid. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan. Jadi database menyediakan data yang terstruktur dan relevan yang sangat penting untuk melakukan analisis bisnis dan juga melakukan prediksi tren pasar misalnya, ataupun melakukan perencanaan strategis. Jadi kan database sudah menyimpan data, maka dengan data yang telah terstruktur itu kita dapat mengambil keputusan yang relevan ataupun keputusan yang tepat. Selanjutnya mendukung aplikasi bisnis. Jadi database adalah fondasi bagi sistem-sistem krusial seperti ERP, CRM, ataupun e-commerce misalnya. Jadi itu tadi bagian 1, mungkin sedikit panjang ya karena sudah kita tekankan sebelumnya bahwa bagian 1 itu merupakan fondasi yang pokok untuk kita pahami sebelum masuk ke bagian-bagian selanjutnya. Jadi pada bagian 2 ini kita akan membahas sistem manajemen database, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut database management system atau biasa disingkat DBMS. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita mungkin akan membahas terlebih dahulu terkait definisi dari database management system ini atau DBMS. Jadi database management system atau DBMS adalah perangkat lunak atau sistem yang dirancang secara khusus
untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam suatu database. Jadi sederhananya, DBMS itu adalah perantara yang memungkinkan aplikasi atau pengguna akhir untuk berinteraksi dengan data fisik. Jadi mungkin bisa kita bayangkan itu DBMS itu sebagai sebuah atau suatu entitas penjaga gerbang yang sangat cerdas. Jadi peran pentingnya adalah untuk menjamin bahwa data itu diakses, diubah, dan juga dipertahankan dengan aman dan konsisten. Jadi tanpa DBMS, mengelola data dalam jumlah besar dan kompleks itu menjadi tidak praktis dan penuh tantangan. Jadi dengan DBMS ini adalah alat yang memastikan semua operasi data berjalan secara efisien dan juga aman. Baik, kita lanjut. Jadi setelah kita membahas tentang definisi database management system atau DBMS, jadi mungkin kita lebih sering menyebut DBMS aja ya, karena dengan menyebut database management system saya rasa terlalu panjang, jadi kita singkat menjadi DBMS saja. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fungsi utama DBMS. Jadi terdapat beberapa fungsi utama dari DBMS. Yang pertama yaitu pengelolaan data. Jadi bisa kita katakan bahwa pengelolaan data ini adalah merupakan fungsi inti dari DBMS itu sendiri, karena DBMS itu menyediakan bahasa terstruktur seperti DDL atau Data Definition Language. Jadi DDL itu digunakan untuk membuat atau mengubah struktur database, misalnya membuat tabel ataupun kolom. Selanjutnya, selain DDL, kita mempunyai DML atau Data Manipulation Language. Jadi bisa kita lihat dari kata manipulation. Jadi DML ini digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah datanya ataupun memperbarui atau mengupdate datanya, ataupun bahkan untuk menghapus data itu. Atau istilah yang sering kita gunakan yaitu CRUD atau create, read, update, dan delete. Oke, fungsi selanjutnya dari DBMS yaitu pengelolaan transaksi. Jadi DBMS mengelola serangkaian operasi sebagai satu unit logis yang harus memenuhi prinsip ACID. Ini untuk memastikan bahwa misalnya transfer uang dari rekening A ke B hanya berhasil jika kedua operasi atau penarikan dan setoran berhasil. Jadi misal jika kita mentransfer uang kita ke teman kita, maka itu hanya akan berhasil jika kita dapat mentransfer dan uang itu masuk ke rekening teman kita. Jadi misal jika kita berhasil mentransfer tetapi uangnya tidak masuk ke rekening teman kita, maka tentunya itu merugikan. Jadi dengan database kita menjamin bahwa kedua-duanya harus berhasil atau kedua-duanya harus gagal. Jadi fungsi utama dari DBMS yang ketiga yaitu pemeliharaan integritas data. Jadi DBMS memastikan data itu tetap valid dan konsisten. Ini dilakukan melalui penerapan aturan integritas seperti integritas entitas misalnya. Ini untuk memastikan setiap baris unik atau kita sebut tadi primary key. Selanjutnya integritas referensial untuk menjaga hubungan antar tabel melalui foreign key misalnya, sehingga tidak ada data yang terputus hubungannya. Fungsi utama dari DBMS yang keempat yaitu keamanan data. Jadi bisa dikatakan ini adalah hal yang krusial
karena DBMS melindungi data melalui mekanisme seperti kontrol akses, autentikasi pengguna, ataupun enkripsi. Ini memastikan hanya pengguna berwenang saja yang dapat melakukan operasi tertentu. Fungsi utama yang terakhir pada DBMS yaitu pemulihan dan backup. Jadi DBMS memiliki fasilitas bawaan untuk melakukan pencadangan data secara berkala dan pemulihan data yang efisien. Hal ini agar apa? Hal ini untuk melindungi data dari kerusakan hardware, kesalahan sistem, atau kehilangan data. Jadi misal jika laptop kita bermasalah, maka tentunya hal itu akan mempengaruhi data kita. Tetapi ketika kita menggunakan DBMS, maka kita tidak usah khawatir karena biasanya DBMS sudah menyediakan file backupnya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait komponen utama dalam DBMS. Jadi DBMS itu adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan data itu dikelola secara optimal. Komponen yang pertama itu data. Tentu saja komponen utamanya itu data karena DBMS ini kan untuk mengelola data. Jadi bisa dikatakan ini adalah inti dari sistem atau informasi yang tersimpan. Komponen selanjutnya yaitu perangkat keras atau hardware. Ini adalah infrastruktur fisik yang menampung sistem. Komponen selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Ini mencakup sistem operasi DBMS itu sendiri dan berbagai aplikasi klien yang terhubung ke database. Selanjutnya yaitu pengguna atau user. Jadi pengguna ini adalah mereka yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada perancang database. Jadi perancang database ini adalah mereka yang fokus pada model konseptual dan juga logis dari database itu atau biasa kita sebut dengan skema. Selanjutnya yaitu DBA atau biasa disebut dengan database administrator. Jadi database administrator ini adalah mereka yang bertanggung jawab atas desain, instalasi, konfigurasi, dan juga pemeliharaan kinerja dari DBMS. Selanjutnya ada yang dikatakan pengembang aplikasi. Jadi pengembang aplikasi adalah yang membuat program dengan menggunakan bahasa DML untuk berinteraksi dengan database manajemen sistem atau DBMS. Selanjutnya ada pengguna akhir atau end user. Jadi end user ini adalah yang menggunakan aplikasi untuk mengakses ataupun memanipulasi data yang sudah terstruktur. Oke, selanjutnya kita bahas terkait keuntungan menggunakan DBMS. Jadi, mengapa sih organisasi meninggalkan sistem file sederhana dan beralih ke DBMS? Jadi tentunya mereka melakukan hal itu karena terdapat keuntungan dengan menggunakan DBMS daripada menggunakan sistem file yang manual. Jadi keuntungan yang kita dapat itu sangat signifikan. DBMS itu menawarkan berbagai keuntungan bagi organisasi atau individu yang mengelola data. Contohnya yang pertama yaitu mengurangi redundansi data. Jadi dengan DBMS data hanya disimpan sekali dan tidak di tempat terpusat. Ini menghilangkan duplikasi data yang tidak perlu, yang merupakan masalah utama dalam sistem file lama. Yang kedua itu untuk mengontrol inkonsistensi data. Jadi karena redundansi berkurang, risiko data yang saling bertentangan, misalnya alamat pelanggan yang berbeda di dua file terpisah, itu dapat berkurang. Jadi DBMS memastikan data yang disimpan itu tetap konsisten dan juga valid. Selanjutnya, meningkatkan keamanan data. Jadi DBMS menyediakan kontrol akses terpusat dengan mekanisme perlindungan tambahan seperti enkripsi. Jadi hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Yang keempat, pembagian data atau data sharing.
Jadi DBMS dapat menangani banyak pengguna yang mengakses database secara bersamaan atau istilahnya yang biasa disebut yaitu multi-user tanpa mengorbankan integritas ataupun kinerja. Jadi ini sangat penting misal pada aplikasi modern seperti media sosial yang diakses dengan banyak orang sekaligus pada waktu yang sama. Selanjutnya mendukung standar. Jadi DBMS ini memungkinkan penerapan standar data perusahaan, industri, dan regulasi pemerintah dengan mudah. Jadi dengan menggunakan SQL atau dengan menggunakan SQL sebagai bahasa standar juga mempermudah komunikasi universal dengan berbagai sistem. Kemudian keuntungan menggunakan DBMS yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi bahasa query yang efisien dan fitur pengelolaan yang terstruktur memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi jenis DBMS. Jadi jenis-jenis DBMS ini dapat diklasifikasikan berdasarkan model data yang mereka gunakan untuk menyusun, mengelola, dan mengakses data. Jadi dengan memahami model-model ini sangat penting karena pilihan model itu akan menentukan struktur, fleksibilitas, dan skalabilitas dari sistem yang akan menggunakan DBMS itu. Jadi yang jenis pertama yaitu ada yang dinamakan Relational DBMS atau RDBMS. Jadi RDBMS ini adalah model yang paling dominan di dunia bisnis selama beberapa dekade. Jadi prinsip utama dari jenis ini yaitu data disimpan dalam tabel 2 dimensi yang saling berhubungan melalui kunci, yaitu primary key dan foreign key. Jadi model ini sangat baik untuk data terstruktur yang memerlukan integritas dan konsistensi data yang kuat. Kemudian ada kekuatan. Jadi kekuatan dari jenis ini itu untuk menjamin konsistensi yang ketat melalui prinsip ACID. Jadi ini ideal untuk sistem yang sensitif terhadap transaksi, misalnya seperti sistem perbankan ataupun akuntansi. Selanjutnya bahasa standar. Jadi bahasa standar yang digunakan DBMS jenis ini yaitu menggunakan SQL atau Structured Query Language untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengambil data. Contoh dari DBMS jenis ini yaitu MySQL, Oracle Database, atau yang sekarang populer yaitu PostgreSQL, dan juga Microsoft SQL Server. Selanjutnya ada hierarki DBMS. Jadi jenis ini adalah salah satu model database paling awal yang muncul seiring dengan perkembangan komputer. Jadi prinsip utama dari jenis ini yaitu untuk menyusun data dalam struktur pohon yang kaku, di mana setiap elemen hanya bisa memiliki satu induk, tetapi bisa memiliki banyak anak atau child. Kekuatan dari model ini sangat efisien untuk query yang mengikuti jalur yang hierarki yang jelas, seperti mencari file dalam struktur direktori komputer. Kelemahan. Jadi kelemahan dari jenis ini yaitu tidak fleksibel jika hubungan antar data itu lebih kompleks atau berubah, karena setiap anak hanya boleh memiliki satu induk. Contoh dari jenis ini yaitu IBM Information Management System atau IMS. Jenis selanjutnya ada yang dinamakan Network DBMS. Jadi model ini muncul untuk mengatasi keterbatasan dari model hierarki. Jadi prinsip utama dari jenis ini yaitu untuk mengorganisir data dalam bentuk jaringan atau grafik. Jadi perbedaan krusialnya adalah network DBMS itu memungkinkan suatu entitas memiliki lebih dari satu induk. Ini memungkinkan hubungan banyak ke banyak yang lebih kompleks antar entitas. Selanjutnya kekuatan. Jadi lebih fleksibel. Jadi
Kekuatan dari network DBMS ini yaitu lebih fleksibel daripada hierarkis dalam merepresentasikan hubungan antar data. Adapun kelemahan dari jenis ini yaitu kompleksitas pemrograman dan pengelolaan data menjadi lebih rumit dibandingkan dengan jenis relasional DBMS. Contoh dari jenis ini yaitu Integrated Database Management System atau biasa disebut IDMS. Selanjutnya ada NoSQL DBMS atau Not Only SQL DBMS. Jadi ini adalah tren yang terjadi baru-baru ini di era big data dan aplikasi berbasis cloud. Jadi prinsip utama dari NoSQL ini yaitu tidak mengikuti model relasional tradisional, karena jenis ini atau NoSQL ini dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau bisa dikatakan semi terstruktur dan mendukung skalabilitas yang lebih besar. Adapun kekuatan dari NoSQL adalah sangat cepat untuk volume data yang besar dan juga mudah diadaptasi karena tidak memerlukan skema yang kaku karena skemanya itu fleksibel. Hal ini cocok untuk big data dan juga analitik real time. Adapun contoh-contoh dari NoSQL itu yang sekarang itu sedang populer yaitu MongoDB dan juga Cassandra. Oke, mungkin itu saja untuk bagian 2. Sekarang kita masuk pada bagian 3. Jadi pada bagian 3 ini kita akan membahas tentang arsitektur database dan juga model data. Jadi mungkin yang pertama akan kita bahas yaitu arsitektur 3 tingkat atau 3 level arsitektur. Jadi arsitektur 3 tingkat atau juga biasa dikenal sebagai arsitektur ANSI. Ini adalah model yang paling penting dalam sistem database modern. Jadi model ini secara cerdas memisahkan data ke dalam 3 lapisan yang berbeda untuk mencapai fleksibilitas dan juga keamanan. Jadi terdapat beberapa level. Level yang pertama yaitu level eksternal. Jadi kita bisa lihat pada level eksternal, kita bisa lihat pada pandangan pengguna. Jadi pandangan pengguna ini adalah lapisan terluar, merepresentasikan pandangan spesifik setiap pengguna terhadap data atau biasa juga disebut dengan subskema. Kemudian filter data dari level ini yaitu penggunaan atau aplikasi hanya melihat data yang relevan dan mereka diizinkan untuk melihatnya. Jadi semua data yang tidak relevan akan disembunyikan. Kemudian kita analogikan dari analogi dari level eksternal ini. Coba kita bayangkan Anda mengakses website bank sebagai nasabah. Anda melihat saldo rekening dan riwayat transaksi. Misalnya pada itu adalah pandangan eksternal Anda. Kemudian Anda tidak bisa melihat data operasional internal bank meskipun data itu ada di database yang sama, karena bisa dikatakan bahwa itu adalah data yang tidak relevan dengan kita atau dari kita, karena kita hanya sebagai nasabah. Kemudian level selanjutnya ada yang dinamakan level konseptual. Jadi bisa dikatakan ini adalah lapisan tengah yang merepresentasikan gambaran logis lengkap dari seluruh data dalam database atau biasa kita sebut dengan skema global. Jadi isi dari level ini yaitu mendeskripsikan struktur data ataupun hubungan antar entitas. Adapun tipe data pada level ini yaitu semua aturan atau batasan integritas yang berlaku di seluruh organisasi. Adapun independensi fisik atau penyimpanan fisik penyimpanan fisik pada level ini. Jadi bagi level konseptual tidak peduli apakah data disimpan secara disk
magnetik ataupun menggunakan SSD. Selanjutnya ada level internal. Jadi level internal ini adalah lapisan terdalam yang merujuk pada tingkat fisik, di mana data benar-benar disimpan di perangkat keras atau bisa kita katakan SSD. Jadi fungsi teknis dari level ini yaitu bertugas untuk mengatur detail teknis implementasi, termasuk bagaimana file diorganisasi dan juga bagaimana indeks disusun untuk pencarian cepat dan bagaimana alokasi ruang penyimpanan diatur. Oke, selanjutnya kita akan membahas model data dalam DBMS yang di mana DBMS yang kita bahas di sini adalah DBMS yang tradisional. Jadi yang pertama yaitu model data hierarkis. Jadi model data hierarkis strukturnya itu menggunakan struktur pohon hierarki yang kaku. Kemudian hubungan pada model data ini didasarkan pada relasi satu induk ke banyak anak atau parent ke child. Satu entitas anak hanya boleh terhubung ke satu induk. Tetapi satu induk bisa memiliki banyak anak. Kemudian kekurangan dari model data hierarkis ini adalah model data ini kurang fleksibel dalam merepresentasikan hubungan yang kompleks, terutama relasi banyak ke banyak, dan sulit untuk diubah. Contohnya yaitu IBM IMS yang masih digunakan di sistem mainframe lama. Kemudian ada model data jaringan atau network model. Jadi struktur dari model ini yaitu muncul untuk mengatasi keterbatasan hierarkis menggunakan struktur grafik atau seperti pada web. Kemudian hubungan. Jadi kelebihan utama dari model data jaringan ini yaitu memungkinkan suatu entitas data memiliki lebih dari satu induk dan memfasilitasi relasi banyak ke banyak secara alami. Kemudian kelebihan dari model data ini yaitu lebih fleksibel dan mampu merepresentasikan hubungan dunia nyata yang lebih rumit. Kemudian kekurangan model data ini yaitu relatif lebih rumit dinavigasikan dan dikelola oleh pemprogram daripada model yang relasional. Kemudian ada model relasional. Struktur dari model relasional adalah data disimpan dalam bentuk tabel yang mudah dipahami atau biasanya itu berupa baris dan kolom. Jadi biasanya disimpan dalam sebuah tabel. Kemudian hubungan dalam model data ini yaitu relasi antar tabel dibuat secara eksplisit menggunakan kunci asing atau foreign key. Adapun kelebihan dari model ini yaitu model ini sangat logis, mudah dipahami dan didukung oleh bahasa standar industri seperti SQL yang membuatnya fleksibel untuk query yang kompleks. Kemudian kita bahas terkait model data dalam DBMS modern. Jadi ada beberapa model data dalam DBMS yang modern. Yang pertama itu model objek. Jadi prinsip dari model objek ini yaitu mengintegrasikan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian model data selanjutnya yaitu model data dokumen atau dokumen model. Jadi struktur dari model data dokumen yaitu data disimpan dalam bentuk dokumen tunggal. Biasanya itu berformat JSON ataupun XML yang bersifat skemales atau skema yang fleksibel. Kemudian ada model data key value. Jadi struktur data pada model data key value yaitu model penyimpanan dilakukan secara minimalis, yang dimana terdapat pasangan-pasangan yang dinamakan kunci dan juga nilai atau key value. Kemudian ada model data kolom. Jadi struktur dari model data kolom yaitu menyimpan data per baris.
struktur data dari dari model data kolom ini yaitu menyimpan data secara per kolom. Jadi beda dengan relasional. Kalau relasional dia menyimpan datanya secara baris, kalau model data kolom ini dia menyimpan datanya secara kolom. Jadi mungkin itu bagian 3. Mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian 4 atau model-model database. Jadi yang pertama itu model data relasional. Model data relasional ini adalah fondasi utama bagi semua relational database management system. Konsep ini diperkenalkan oleh yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Edgar F. Codd pada tahun 1970, yang dimana ini didasarkan pada prinsip-prinsip matematis yang kokoh. Data diatur dalam tabel 2 dimensi yang disebut relasi. Jadi terdapat beberapa komponen dalam model data relasional ini, yaitu yang pertama ada relasi atau tabel, yang kedua ada atribut atau kolom, yang ketiga ada tuple, dan yang keempat ada domain. Adapun karakteristik dari model relasional ini, yang pertama yaitu atomicity. Atomicity ini artinya nilainya tunggal atau tidak, atau kolomnya itu tunggal, isi datanya itu satu saja dan tidak multi value. Yang kedua yaitu unik. Jadi unik ini artinya tidak ada duplikat dalam tabel. Selanjutnya ada nama kolom unik. Jadi setiap nama kolom dalam satu tabel itu harus berbeda untuk menghindari hal-hal yang ambigu. Kemudian tidak berurutan. Jadi data disimpan tidak selalu tersusun secara berurutan. Kemudian ada kunci primer atau biasa kita sebut dengan primary key, dan kunci asing atau foreign key. Jadi kunci adalah fondasi dari model relasional. Jadi tanpa kunci, integritas dan hubungan data akan runtuh. Jadi yang pertama itu ada kunci primer atau primary key. Jadi primary key adalah atribut atau kumpulan atribut yang berfungsi untuk mengidentifikasi data secara unik setiap baris data dalam tabel. Sifat wajib dari primary key ini adalah nilainya itu harus unik dan tidak boleh kosong. Unik di sini artinya tidak boleh ada yang sama. Selanjutnya ada kunci asing atau foreign key. Jadi foreign key adalah atribut dalam sebuah tabel yang berfungsi sebagai referensi atau penghubung ke kunci primer di tabel lain. Kemudian kita membahas terkait model data relasi entitas atau IRD. Sebelum implementasi fisik, kita memerlukan alat desain yang konseptual. Jadi disinilah kemudian fungsi dari model data relasi entitas atau IRD. Jadi IRD adalah alat visual yang memodelkan struktur data tanpa terikat pada teknologi tertentu. Adapun komponen-komponen utama pada IRD ini, yang pertama yaitu entitas. Entitas ini biasa digambarkan persegi panjang. Kemudian ada relasi. Relasi ini biasa digambarkan seperti bentuk berlian. Kemudian ada atribut digambarkan seperti oval, dan kardinalitas relasi. Jadi jumlah entitas yang berpartisipasi dalam relasi itu ada beberapa, ada yang unary, ada yang binary, dan juga ada yang ternary. Selanjutnya kita bahas bagian terakhir atau bagian 5. Jadi bagian 5, normalisasi database dan manfaatnya. Jadi kita bahas terlebih dahulu terkait normalisasi itu sendiri apa. Jadi normalisasi adalah proses sistematis dan formal untuk mengorganisasi skema relasi dalam sebuah basis data. Jadi tujuan dari normalisasi adalah untuk memecah
memecah tabel besar menjadi tabel-tabel kecil yang terstruktur berdasarkan ketergantungan fungsional. Jadi bisa dikatakan bahwa proses normalisasi ini sangat penting karena data dalam bentuk mentah atau belum teratur memiliki masalah yang dapat merusak kualitas sistem itu sendiri. Di sini terdapat beberapa tujuan utama dari normalisasi data. Yang pertama itu menghilangkan redundansi data, yang kedua meningkatkan integritas data, dan yang ketiga mengurangi anomali atau masalah operasi. Oke, lebih lanjut kita akan membahas terkait anomali data. Jadi mari kita fokus pada masalah yang dihindari oleh normalisasi, yaitu anomali data. Jadi anomali adalah inkonsistensi logis yang terjadi pada tabel yang tidak dinormalisasi. Jadi setidaknya ada 3 jenis anomali yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu anomali penyisipan. Jadi ini terjadi ketika kita tidak menyisipkan suatu fakta karena kita belum memiliki data tentang fakta lain yang tidak terkait. Selanjutnya ada anomali penghapusan. Jadi anomali penghapusan ini adalah kebalikan dari anomali penyisipan, di mana ketika kita menghapus satu tabel yang berisi informasi tertentu secara tidak sengaja, maka ini akan menghapus informasi penting lainnya yang unik di tabel itu. Selanjutnya ada anomali pembaruan. Jadi ini terjadi karena duplikasi data yang berlebihan. Misal jika ada satu fakta yang berulang di banyak baris dan kita perlu mengubah fakta itu, kita harus mengubah setiap baris di mana data itu muncul, dan tentunya itu sangat ribet karena kita harus mengubah atau mengupdate datanya satu per satu. Oke, selanjutnya kita bahas terkait bentuk-bentuk normalisasi. Jadi terdapat beberapa bentuk-bentuk normalisasi. Jadi bentuk pertama adalah bentuk normal pertama atau 1NF. Jadi syarat utama dari bentuk 1NF yaitu setiap persimpangan kolom dan baris harus berisi nilai tunggal atau harus atomic value. Kemudian ada bentuk normal kedua atau 2NF. Syaratnya yang pertama yaitu harus sudah memenuhi 1NF. Dan yang kedua, semua atribut non kunci harus bergantung penuh keseluruhan pada atribut kunci atau primary key. Selanjutnya ada bentuk normal ketiga atau 3NF. Jadi syarat 3NF sendiri yaitu yang pertama sudah memenuhi 2NF, dan yang kedua tidak ada ketergantungan transitif atau ketergantungan transitif ataupun terjadi ketika atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya, bukan langsung pada primary key. Selanjutnya ada bentuk normal Bayes code atau BSNF. Tetapi normalnya ketika kita membuat aplikasi, biasanya kita sudah cukup jika menerapkan sampai bentuk normal ketiga atau bentuk 3NF, tapi tidak mengapa kita membahas bentuk normal selanjutnya. Jadi bentuk BSNF ini syaratnya yang pertama sudah memenuhi 3NF, dan yang kedua yaitu setiap determinan ataupun atribut yang menentukan nilai atribut lain harus menjadi kunci kandidat. Selanjutnya bentuk normal yang keempat atau 4NF. Jadi syarat bentuk normal 4NF yaitu sudah memenuhi BSNF, dan selanjutnya tidak ada ketergantungan multi value. Jadi ini adalah kasus yang lebih canggih, di mana misal jika ada 2 ataupun lebih atribut dalam satu tabel memiliki banyak nilai yang independen satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan redundansi. Selanjutnya kita bahas terkait manfaat normalisasi. Jadi adapun manfaat dari normalisasi yaitu yang pertama kepatuhan dan keandalan data. Jadi normalisasi adalah cara yang terstruktur untuk mencapai integritas data yang diperlukan untuk audit dan kepatuhan regulasi.
Terus yang kedua, meningkatkan integritas data. Selanjutnya ada mempercepat pemeliharaan. Selanjutnya mempermudah query, dan yang terakhir yaitu meningkatkan skalabilitas. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Mungkin agak panjang ya karena terdapat beberapa bagian yang kita bahas. Tapi saya harap dengan adanya video ini, sekali lagi saya harap dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, sekecil apapun manfaat itu. Jadi dengan ini saya akhiri video ini. Saya Abdurrahman Zaki Safrullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.